Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Ya, yang lagi sakit tetap alhamdulillah, karena ketika lu sakit kan jadi nggak overthinking. Kenapa? Karena udah mikirin sakitnya gitu ya kan. Eh, Ngomong-ngomong soal overthinking, ngomong-ngomong soal rasa bersalah, ada seorang ibu tuh yang saking merasa bersalahnya karena kehilangan seorang anak, dia sampai didiagnosa mengidap depresi. Bahkan menurut pakar ya, sampai 30 tahun juga belum tentu sembuh itu depresinya. Hah, kok bisa? Dan di sini kita akan belajar mengambil hikmah bagaimana caranya biar kita bisa lebih berdamai dengan diri sendiri, bagaimana cara beliau untuk sembuh dari depresinya. Jangankan kok sampai 30 tahun, itu ternyata hanya dalam hitungan detik dengan cara itu. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Ibu ini tuh kehilangan anaknya dengan cara yang sangat tragis. Jadi si ibu ini punya 3 anak. Anak pertama itu cewek, anak kedua itu cewek, lalu anak yang terakhir adalah cowok. Anak cowok ini anak yang sangat dinanti-nantikan. Ya, sebagai informasi aja, ketika lu cewek, lu seorang ibu, cinta pertama lu tuh bukan suami lo, tapi anak laki-laki lo. Tetap aja beda feel-nya, bukan berarti kita gak sayang sama anak kita yang cewek, it will be very different, tapi gue gak bisa ngejelasin dengan kata-kata. Ya, karena kata-kata tidak akan pernah bisa mewakili perasaan. Asik. Ya, suatu hari si ibu ini lagi di dapur lah, entah masak atau ada urusan bersih-bersih rumah gitu kan. Anak-anaknya main di luar. Dilala si bapak ini mau mundurin mobil. Dia nggak tahu kalau si anak laki-lakinya yang masih kecil itu main di belakang mobil. Masih sangat kecil. Sampai akhirnya si bapak ini, si ayah, melindas tubuhnya. Anak pertama dan anak kedua histeris melihat itu. Teriak-teriak manggil ibunya. Bu, ibu, gitu kan. Si ibunya panik, ada apa ini, keluar melihat anaknya lagi menggelepar. Kondisi udah, ya kayak gitulah. Aku gak bisa ngomongin ya, bisa dibayangin gak sih? Lalu dengan serta-merta, cepat-cepat dia gedor-gedor itu pintu di sebelah suaminya. Jadi suaminya gak tahu kalau udah melindas anaknya sendiri. Begitu si suami buka pintu mobil, turun, dia melihat anaknya sedang sakaratul maut. Kebayang 4 orang itu, 4 manusia itu, 4 hati itu melihat makhluk yang sangat disayanginya meregang nyawa. Based on research, orang tua yang kehilangan anaknya saja itu udah efeknya tuh jauh lebih dalam, jauh lebih depressed dibanding kehilangan pasangan hidup. Apalagi meninggalnya di depan mata mereka. Apalagi meninggalnya karena ulah mereka juga. Jadi kebayang ada rasa bersalah, ada kehilangan harapan. Terutama rasa bersalah ini yang sangat-sangat overdosis. Rasa bersalah itu gak apa-apa, tapi kalau sampai overdosis itu bahaya. Wajar kalau sampai ada psikolog yang bilang bahwa ini 30 tahun belum tentu bisa sembuh. Mungkin mendengar nama anaknya saja itu langsung flashback ke peristiwa itu. Lalu dia mengenal salah seorang ustadz. Dia BBM ustadz tersebut. Kebetulan beda kota ya. Dia BBM bilang, "Ustadz, saya udah gak pengen hidup lagi." Kaget lah si ustadznya. Lah kenapa? Karena selama beliau menangani jamaah gitu ya, baru kali ini ada yang BBM dan bilang udah gak mau hidup, pengen bunuh diri aja gitu. Si ustadz akhirnya minta tolong, "Bu, mari kita wudhu bersama-sama." Maksudnya bersama-sama tuh ibunya wudhu di rumahnya, si ustadznya juga wudhu di rumahnya. Kemudian akhirnya mereka wudhu lah. Kenapa wudhu? Karena menurut ustadz itu ketika lu ada masalah, ambil air wudhu itu bisa menenangkan kamu. Dan berdasarkan penelitian psikologi lagi, ketika lu mengalami katakanlah panic attack, kegalauan, anxiety atau kegelisahan yang benar-benar bikin lo overthinking, itu dengan basuhan air dingin ke muka itu menurunkan degup jantung secara signifikan. Orang kan kalau misalkan udah panik attack kan detuk lagi, degup jantungnya kan
cepet banget gitu. Dan dengan mau berwudu, insya Allah tuh lebih tenang. Setelah berwudu, si ibu ini nanya lagi, BBM lagi, selanjutnya apa Pak Ustadz? Bu, selanjutnya adalah sholat. Sholatlah si ibu ini, bukan sendirian. Si ibu ini ngajak suaminya juga sholat. Lalu setelah sholat selesai, BBM lagi si ibu ini. Lalu apa lagi Pak Ustadz? Saya udah sholat gitu. Si Ustadz ini menjawab, Bu, biasanya temennya sholat adalah baca Al-Quran gitu. Buka Al-Quran. Baik Pak Ustadz, saya buka Al-Qurannya. Setelah dibuka, ibunya nanya lagi, Pak Ustadz, ini ayat berapa yang harus saya buka gitu kan. Si Ustadznya juga, aduh ayat berapa ya gitu kan. Kan si Ustadznya belum tahu kasusnya waktu itu sebenarnya. Dan si Ustadz dengan PD-nya bilang gini, Ibu coba buka Al-Qurannya secara random, dan ayat pertama yang ibu buka, insya Allah nanti kita akan bahas gitu. Udah nih, udah dijawab kayak gitu, terus gak ada kabar lagi dari ibunya. Agak khawatir nih Ustadznya, jangan-jangan udah bunuh diri gitu kan. Si Ustadz ini akhirnya berinisiatif untuk kontak duluan, nanyain kabarnya si ibu. Bu, gimana kabarnya gitu kan. Dan jawaban ibu di seberang sana, ibu yang tadi, yang depresi tadi, bilang gini, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sembuh, terima kasih. Bukan hanya sembuh, bahkan gak berapa lama setelah itu kesembuhan beliau hamil dan setahun kemudian melahirkan anak laki-laki. Jadi Allah menggantikan ibu. Kalau boleh tahu dulu itu ketika buka Al-Quran, ayat apa yang ibu peroleh gitu? Di surat Al-Kahfi ayat 4. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Jadi di saat itu nih ya, for information, itu dalam kepalanya si ibu ini waktu depresi itu adalah Allah telah mengambil anak saya. Kenapa anak yang diambil itu adalah anak laki-laki saya gitu. Kenapa Allah mengambilnya dengan cara tragis seperti itu? Jadi kenapa Allah jawab di Al-Kahfi dengan kata-kata, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Itu menampar ya. Tapi lebih menampar lagi adalah ayat yang selanjutnya, ayat 5. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Maka barangkali engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati. Dia tuh sudah gak pengen hidup, pengen mencelakakan dirinya sendiri, pengen bunuh diri gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak ditampar-tampar gitu sama Allah. Jadi diluruskan di sana pemahamannya itu. Si ibu ini akhirnya sembuh dari depresi, bahkan bisa bilang Alhamdulillah sudah sembuh, beliau sudah ikhlas. Pada dasarnya kita itu overthinking, overdosis mikirin yang enggak ya, yang enggak baik, yang negatif itu karena kita enggak ada jawabannya. Kita enggak tahu mau ngapain, kita enggak tahu harus gimana. Kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan itu masih mending, walaupun itu berat. Padahal sebenarnya ketika lu bingung, lu dapat jawaban dari Allah, insya Allah tuh tenang. Jadi beberapa hari yang lalu gue mendapat tawaran, tapi gue harus stay di Cikarang gitu loh. Sementara di satu sisi gue gak bisa ninggalin anak-anak. Offering yang sangat menggiurkan sekali, Cinta. Dan paginya Masya Allah, saya itu kan paling jarang nonton murotal di YouTube. Gak tahu kenapa sambil nyuapin anak gue, lalu tibalah concern gue, tiba-tiba mata telinga gue tuh terfokus di surat Al-Hud ayat 6. Bilangnya apa? Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Jadi kayak lu mau dimanapun itu tuh ada rezekinya. Mau lu bersembunyi dimanapun, mau lu disimpan dimanapun, rezeki itu tahu lu di mana gitu. Rezeki itu akan datang ke kamu, gak usah khawatir gitu loh. Itu langsung ya Allah, aku langsung astagfirullah. Dari kemarin tuh aku tuh mikir yang aneh-aneh ke Allah gitu, kayak ya Allah aku di desa kayak gini, di gunung gak ada rezekinya, susah banget nyari kerjaan. Itu tuh pikiran-pikirannya dari kemarin-kemarin tuh ada di pikiran gue gitu. Yaudah gue stay aja di sini, di desa, di pegunungan ini. Udah habis itu mikir lagi tuh aneh-aneh aja. Ya Allah tolong berilah hamba petunjuk harus ngapain ini gitu kan. Kok kayaknya dari kemarin-kemarin gak ada petunjuk lagi ya Allah gitu kan. Tadi pagi dong, astagfirullahaladzim, aku sampai malu ya.
Allah tuntun gue ngeklik salah satu reels pakai bahasa Inggris. Gue juga nggak ngerti dia ngomong apa, tapi gue ngelihat Quran surat 26 ayat 62. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Itu aku langsung kayak ditampar gitu. Ya Allah, jahat banget ya pikiran-pikiran gue kemarin gitu. Jahat banget gue sampai mikir bahwa Allah tuh gak ngasih-ngasih petunjuk gitu. Padahal sebenarnya Allah tuh selalu ada sama gue, sama kita. Dan Allah selalu ngasih petunjuk ke kita gitu. Gue mengakui bahwa namanya manusia itu pasti akan selalu ada yang namanya prasangka-prasangka yang kurang baik. Karena apa? Karena kita itu lemah. Gampang banget dialihin sama setan dengan kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan soal rizki. Ketika saat ini lo lagi ada pikiran, overdosis tentang pemikiran, apa sih ngomong apa? Overthinking gitu ya. Over kegelisahan, over kepanikan. Coba deh, wudhu, sholat, terus buka Al-Quran, dan lihat ayatnya di situ, terjemahannya seperti apa. Karena kan tidak ada hal yang kebetulan di dunia ini. Bahkan daun yang jatuh sekalipun yang tidak digatekke atau diperhatiin sama manusia, itu diatur sama Allah. Apalagi yang ada hubungannya dengan manusia. Manusia itu kan disayang banget sama Allah, tahu. Semoga siapapun loh di sana selalu dijaga baik fisik maupun mental dan juga jiwanya. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.